Selamat pagi, salam sejahtera bagi kamu yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa di pagi ini. Bersama kita akan melakukan aktivitas sepanjang hari yang Tuhan anugerahkan. Sebagaimana biasa, mari kita teduhkan hati sejenak untuk bersama-sama mengambil waktu untuk beribadah berdasarkan kehidupan kita dalam terang firman Tuhan. Mari kita mohon pimpinan dan pertolongan dari Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di pagi ini menurut Renungan Harian Toraya edisi Rabu 23 Juni 2021, yaitu dari 1 Samuel pasal 19 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-24. 1 Samuel 19 ayat 8 sampai 24. Mari berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Dengan segala ucapan syukur dan dalam kerendahan, kami datang membawa kehidupan kami di hadirat-Mu Tuhan. Kiranya persekutuan kami dan hidup kami dikenan oleh Tuhan. Ini menjawab dari semua kuasa dan kasih yang Tuhan nyatakan dari kehidupan kami. Kami alami bersama, kami nikmati bersama. Itulah kami selalu datang untuk selalu bersyukur dan selalu memuji, memuliakan Tuhan. Di pagi ini Tuhan, kami bersama akan mendengar firman-Mu dan tuntunan Roh Kudus menerangi hati kami bersama, supaya kami mengerti, memahami dan melakukan firman-Mu. Kami sudah sedia Tuhan mendengarkannya, bersabdalah. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah datang berdoa. Amin. 1 Samuel 19 ayat 8 sampai 24. Firman Tuhan. Ketika perang pecah pula, maka majulah Daud dan berperang melawan orang Filistin. Ia menimbulkan kekalahan besar di antara mereka sehingga mereka melarikan diri dari depannya. Tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hinggap pada Saul ketika ia duduk di rumahnya dengan tombaknya di tangannya, dan Daud sedang main kecapi. Lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya, tetapi Daud mengelakkan tikaman Saul sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sesudah itu Daud melarikan diri dan luputlah ia pada malam itu. Kemudian Saul mengirim orang-orang suruhan ke rumah Daud untuk mengamat-amatinya dan untuk membunuh dia pada waktu pagi. Tetapi Mikal, istri Daud, memberitahukan kepadanya demikian. Jika engkau tidak dapat meluputkan dirimu malam ini, maka besok engkau akan dibunuh. Lalu Mikal menurunkan Daud dari jendela. Ia pergi melarikan diri dan luputlah ia. Sesudah itu Mikal mengambil terafim dan menaruhnya di tempat tidur. Ditaruhnya sehelai tenunan bulu kambing di bagian kepala dan ditutupinya dengan selimut. Lalu Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud, tetapi perempuan itu berkata ia sakit. Sesudah itu Saul mengirim orang-orang suruhan itu untuk melihat Daud, katanya, bawalah dia di atas tempat tidur itu kemari supaya ia dibunuh. Lalu masuklah para suruhan itu ke dalam dan tampaklah ada terafim di tempat tidur dengan sehelai tenunan bulu kambing di bagian kepala. Berkatalah Saul kepada Mikal, mengapa engkau menipu aku demikian itu dan melepas musuhku pergi sehingga ia luput?
Tetapi jawab Mikal kepada Saul, ia berkata kepadaku, biarkanlah aku pergi. Apa perlunya aku membunuh engkau? Setelah Daud melarikan diri dan luput, sampailah ia kepada Samuel di Rama dan memberitahukan kepadanya segala yang dilakukan Saul kepadanya. Kemudian pergilah ia bersama-sama dengan Samuel dan tinggallah mereka di Nayot. Ketika diberitahukan kepada Saul demikian, ketahuilah Daud ada di Nayot dekat Rama. Maka Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud. Tetapi orang-orang ini melihat sekumpulan nabi kepenuhan dengan dikepalai oleh Samuel. Dan roh Allah hinggap pada orang-orang suruhan Saul sehingga mereka pun kepenuhan seperti nabi. Lalu hal itu diberitahukan kepada Saul. Ia mengirim orang-orang suruhan yang lain, tetapi orang-orang itu pun juga kepenuhan seperti nabi. Saul mengirim sekali lagi orang-orang suruhan, rombongan yang ketiga, dan orang-orang ini pun juga kepenuhan. Lalu ia sendiri pergi ke Rama. Sesampainya ke dekat perigi besar yang di Seku, bertanyalah ia katanya, di mana Samuel dan Daud? Jawab orang, ada di Nayot dekat Rama. Lalu pergilah ia ke sana, ke Nayot dekat Rama, dan pada dia pun hinggaplah roh Allah, dan selama ia melanjutkan perjalanannya, ia kepenuhan seperti nabi, hingga ia sampai ke Nayot dekat Rama. Ia pun menanggalkan pakaiannya dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Ia rebah terhantar dengan telanjang sehari-harian dan semalam-malaman itu. Itulah sebabnya orang berkata, apakah juga Saul termasuk golongan nabi? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarnya dan merenungkan serta melakukannya dalam kehidupan kita. Perikop yang kita sudah baca dan dengar bersama, kita dituntun untuk merenungkan satu tema, yaitu menikmati proses Tuhan. Menikmati proses Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Makin tenang seseorang, makin besar kesuksesannya, pengaruhnya, kekuatannya untuk kebaikan. Ketenangan pikiran adalah salah satu permata kebijaksanaan yang indah. Kalimat yang pernah diungkapkan oleh James Allen ini menggambarkan kehidupan Daud dalam menghadapi masalahnya. Kisah hidup yang dilalui Daud begitu berat dan menakutkan, termasuk ketika menghadapi orang Filistin dan rencana pembunuhan bagi dirinya. Dengan kedekatannya kepada Tuhan, tentu saja Daud bisa mengeluh dan protes terhadap hal buruk yang menimpanya. Kendati demikian, Daud tetap memilih tenang dan berusaha menghindar dari bahaya tersebut. Tuhan memakai Mikal dan Samuel untuk melindunginya. Bahkan orang-orang suruhan Saul dipenuhi roh sehingga rencana pembunuhan digagalkan Tuhan. Sikap tenang Daud dalam menghadapi setiap masalah hendaknya menjadi pelajaran bagi kita dalam menghadapi kehidupan ini. Sikap tenang kita akan membawa kita kepada suasana hati yang tepat untuk bisa mengambil suatu keputusan yang bijak. Sedangkan sikap mengeluh itu bisa saja membuat kita mengambil keputusan yang gegabah. Nah, setiap hal yang kita alami dalam hidup ini itu akan mengantar kita untuk memahami keseluruhan proses yang kita harus lalui untuk menjadi lebih baik dari diri kita sebelumnya. Memang kadangkala kita meminta kepada Tuhan untuk memudahkan jalan hidup kita. Namun yang lebih utama ialah meminta supaya Tuhan menguatkan kita untuk melalui setiap hal yang terberat sekalipun. Hidup memang berat karena ujiannya hampir setiap saat. Tetapi saudara, tenanglah. Nikmatilah prosesnya.
Nikmatilah jalan hidup saudara tanpa perlu protes. Karena hidup dalam proses Tuhan akan membuahkan kenikmatan dan berkat. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh terkadang kami tidak mengerti Tuhan, apa yang Engkau rancang dan kerjakan dalam kehidupan kami. Sehingga kami terkadang mengeluh. Namun sesungguhnya Engkau tidak pernah jauh. Namun sesungguhnya rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Firman-Mu telah memberi kami kekuatan. Dan kami terus berdoa ya Roh Kudus. Kiranya Engkau terus membimbing kami. Supaya kami tetap meyakini bahwa Tuhan sementara memproses kami untuk menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang tahan dengan berbagai masalah kehidupan, anak-anak yang selalu terberkati. Karena sungguh Engkau telah mempersembahkan anak-Mu yang tunggal untuk menjadi perantara, menjadi penyelamat kami. Terima kasih untuk firman yang telah ditaburkan di pagi ini Tuhan. Ini akan memberi kami kekuatan dan semangat baru untuk menjalani hidup, terlebih hidup di dalam firman itu. Bapa kami di sorga, kami mohon pimpinan Tuhan sepanjang hari ini. Lindungilah kami Tuhan, jauhkan kami dari segala mara bahaya, musibah, malapetaka. Dan karena kami percaya kuasa-Mu adalah kuasa yang sanggup menolong dan menaungi kami. Kami berdoa kiranya kami diberikan kecukupan karena kami sadar dengan keterbatasan kami. Segala kekuatan kami bersumber dari Allah. Sehingga apapun yang kami peroleh itu asalnya daripada Tuhan. Dan ajarlah kami untuk selalu mensyukurinya. Bapa di surga terus berdoa dengan usaha dan pekerjaan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi masing-masing jemaat. Kiranya mereka menjalani itu dengan penuh sukacita, penuh keyakinan bahwa jeripaya mereka tidak sia-sia, tetapi mereka semua akan memperoleh berkat-berkatnya dari Tuhan. Berkati anak-anak jemaat Tuhan, mereka dalam pertumbuhan, pendidikan, proses pencarian kerja, bahkan juga banyak di antara mereka yang kini sementara memproses diri untuk mencari pasangan hidup. Tuhan sendiri yang akan membukakan jalan bagi kebutuhan dan kerinduan dari anak-anak. Bapa kami di surga, kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kami yang mungkin memiliki suatu pergumulan berat yang hanya diketahui oleh Tuhan bersama dengan saudara-saudara kami. Kami percaya bahwa pergumulan akan menuntun mereka pada suatu kegelisahan. Olehnya itu kami doakan kiranya mereka dikuatkan dan boleh dihantar keluar dari segala persoalan hidup yang mereka jalani. Saudara-saudara kekasih kami, orang tua yang sakit, semuanya membutuhkan pertolongan dan pengasihan Tuhan. Kau sendiri yang akan beranugerah bagi mereka sehingga mereka mendapat pemulihan, mereka mendapat kekuatan, kesabaran dan penyerahan diri. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara. Tuhan berkati, karuniakan hikmat-Mu sehingga mereka beroleh bijaksana untuk selalu mengambil kebijakan dalam menata kehidupan masyarakat. Bapa, terima kasih untuk seluruh kehidupan yang Engkau anugerahkan. Biarlah kami berjalan dalam damai sejahtera-Mu oleh karena Engkau sendiri yang menuntun dan menopang kami hari ini. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami sudah datang berdoa kepadamu. Amin. Demikian saudara-saudara ibadah kita. Untuk itu penuhilah kekuatan dan semangat kehidupan saudara, berjalanlah di dalam kasih Tuhan dan tuntunan firman-Nya. Mari saudara-saudara terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus,
dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian, kini dan selama-lamanya. Amin. Demikian saudara-saudara, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.